Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari siswa latih di gelombang 1-2. Pertanyaan yang masuk dari Bapak Abdul Ghafur. Beliau menanyakan tentang kalau pasien sudah lepas belikat dan pundaknya, seperti apa yang kita lakukan, atau di kaki sudah lepas. Kemudian untuk tangan kaku bagusnya diluruskan pada terapi pertama, bisa enggak? Nah, jadi yang kemarin yang saya soroti, kenapa belikat bisa lepas? Sebetulnya tidak belikat yang lepas, beberapa kasus ada di belikatnya atau di ini misalnya kepala. Nah, ini misalnya leher. Nah, ini badan. Nah, anggaplah ini pasien menghadap ke sana. Jadi ini rambut. Nah, pasien menghadap ke sana. Beberapa kasus memang ada belikat yang bermasalah sehingga lengan cenderung turun seperti ini. Tapi beberapa kasus belikatnya tidak apa-apa, yang lepas di sini. Nah, nanti saya coba insert di sini lepas. Nah, apa tindakan kita? Satu, fungsi pelatihan ini yaitu pertama, mencegah terjadinya kondisi seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kedua, mencoba mencari alternatif solusi. Oke, mencegah. Nah, kemarin saya menjelaskan beberapa kasus yang bikin permasalahan menjadi semakin kacau ketika kita ketemu dengan pasien yang lengannya lepas atau sendi sekitar sini lepas. Nah, dari observasi dan pengalaman terapi saya, ternyata gangguan yang ada di sini itu karena kesalahan dalam merawat. Nah, orang stroke itu pecah pembuluh darah atau tersumbat pembuluh darah. Jadi tidak ada hubungannya dengan daerah sini. Nah, jika ini lepas atau bergeser, itu setahu saya kesalahan pada saat pasien dirawat. Kondisi seperti apa? Misalnya pasien dalam kondisi bed rest. Anggaplah ini bed. Nah, pasien dalam kondisi rebah, belum bisa apa-apa. Nah, biasanya ini terjadi ketika pasien dipaksa berdiri dengan cara menarik tangan oleh perawat. Nah, kita tidak menyebut perawat dari mana, enggak. Tetapi kebanyakan ini terjadi lepas karena pasien waktu duduk itu ditarik tangannya. Makanya kemarin saya mengajarkan tangan kita masuk di sekitar bahu, kemudian anggaplah ini tangan yang sehat. Nah, tangan yang sehat disuruh megang ke kita, kemudian kita angkat dan ini kita tarik pelan. Nariknya pun tidak boleh di pergelangan tangan. Nah, beberapa kasus yang terjadi adalah pasien dalam kondisi rebah seperti ini ditarik di tangannya. Akibatnya apa? Risikonya satu di pergelangan tangan, yang kedua di sekitar belikat. Nah, berarti dengan melihat kronologis kejadian seperti ini, satu,
kesalahan dalam merawat bisa dieliminir atau dikurangi. Nah, bagaimana jika sudah terjadi seperti itu? Maka pikiran kita adalah alternatif solusi. Satu, berarti jangan diulang lagi, karena kita sudah tahu sumber masalahnya. Nah, yang kedua adalah treatmentnya. Treatmentnya yaitu satu, kalau terapi saya berfokus dari pasien yang bed rest, fokus saya adalah pasien bisa duduk, bisa berdiri, bisa jalan. Nah, biasanya pasien yang setelah selesai fase bed rest kemudian berhasil duduk dan fase jalan, maka ketika dia mengkontraksikan kaki, misalnya ini kaki yang sehat, ini tangan yang sehat. Nah, biasanya ketika kaki yang sakit mulai berfungsi untuk mengkontraksikan, maka ini akan tertarik, bergerak pelan-pelan. Kenapa? Karena menyeimbangkan gerakan ini. Ketika ini disuruh kontraksi, biar bisa jalan, maka ini secara bertahap dia akan ikut kontraksi. Karena pada fase-fase awal, otak pasien belum bisa membedakan perintah kaki, perintah tangan. Mereka merintah kaki, tangan ikut bergerak. Nah, ini plus minusnya adalah ketika sendinya lepas atau belikatnya lepas, kemudian kaki bisa berayun, maka dia akan bergerak secara pelan-pelan. Nah, setahu saya ini akan balik lagi. Berarti fokusnya bukan dibenahi sini. Tetapi satu, fokusnya adalah ini tidak tambah cedera. Berarti harus tahu teknik mendudukkan, mengangkat, kemudian melatih berdiri, dan fokusnya adalah melatih pasien agar bisa jalan, bisa mengayun kakinya. Karena asumsinya seperti yang saya jelaskan tadi, ketika kaki yang sakit mulai belajar bergerak, tangannya akan ikut bergerak. Nah, ini akan otot yang ada di sekitar sini akan menarik otomatis sendi yang lepas, dia akan balik ke posisi awal. Walaupun ini tidak sempurna, tapi minimal membuat sesuatu yang lepas ini akan balik lagi terangkat, tertarik karena ototnya berfungsi lagi. Nah, itu biasanya yang sering saya lakukan. Jadi bukan fokus pada belikat atau sendi yang lepas, tetapi fokus pada proses bagaimana pasien bisa jalan. Karena ketika pasien bisa berjalan mengayun kaki, ini otomatis bergerak. Nah, kira-kira jawaban seperti itu. Oke. Kalau kaki yang sudah lepas, yang saya maksud kaki yang sudah lepas adalah ini. Beberapa kasus karena kesalahan treatment juga, treatment dan perawatan, kakinya membuka. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Memutar ke arah ke dalam. Jadi kalau dia berada di sebelah kiri, kaki kiri, maka diputar, ditekuk dan diputar ke sebelah dalam. Jika kaki yang sakit di sebelah kanan, maka diputar ke kiri, ditekuk dan diputar ke kiri seperti yang ada di demo pelatihan saya. Coba nanti dicek lagi. Kira-kira seperti itu. Oke, menjawab pertanyaan masih dari Bapak Abdul Ghafur yang ketiga, untuk tangan kaku bagusnya diluruskan pada terapi pertama, bisa enggak? Bisa. Jadi target meluruskan tangan itu tidak melulu pada tangan yang diluruskan, enggak, tapi targetnya adalah mencegah bekuan yang terjadi pada lengan, kemudian pada siku, kemudian pada pergelangan. Jadi ketika tangan tertekuk, kita latih untuk diluruskan, satu, minimal darah bisa berjalan, yang kedua mencegah kram otot, kontraksi otot yang berlebihan, karena di situ biasanya muncul asam laktat. Asam laktat bisa kita netralkan dengan vitamin B yang saya rekomendasikan. Nah, selain itu, melatih dengan cara segera dilatih diluruskan. Tekniknya seperti apa? Kemarin sudah saya ajarkan, memijat mulai dari bahu, lengan atas, kemudian lengan bawah mendekati pergelangan. Nah, ketika memijat seperti ini biasanya tangannya mulai terbuka. Nah, inilah yang bisa kita lakukan. Kemudian gerakannya adalah gerakan seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian diluruskan sampai lurus. Nah, setelah itu diarahkan ke atas, kemudian kita tarik pelan-pelan seperti yang kemarin
saya demokan. Jadi pasien dalam kondisi terlentang, kemudian kita berada di atas, tangan kita tarik ke atas. Nah, tangan yang tertekuk itu akan pelan-pelan bisa diluruskan. Walaupun setelah treatment dia balik lagi kaku, nggak apa-apa. Kenapa? Karena ini sebuah proses. Jadi satu, minimal membuat darah lancar lagi. Yang kedua, mencegah otot berkontraksi berlebihan. Yang ketiga, mencegah potensi kuman-kuman yang ada di sekitar ketiak, kemudian lengan atas, lengan bawah, kemudian di tangan yang menggenggam. Kita bisa menyemprot dengan cairan-cairan disinfektan. Oke, kira-kira seperti itu. Pertanyaan dari Bapak Abdul Ghafur sudah saya jawab. Alhamdulillah. Kemudian masih ada lagi pertanyaan susulan dari Bapak Abdul Ghafur, masih berkaitan dengan pasien yang bibir mencos atau mencong. Nah, beberapa kasus yang terjadi di masyarakat adalah wajah pasien yang seharusnya bisa simetris, nah ternyata menjadi mencong. Bagaimana memberikan treatment? Nah, setahu saya satu, fenomena mencong itu karena gangguan ini, tensi. Nah, jadi bibir mencong atau asimetris itu karena tensi sangat tinggi. Kemudian terjadi sumbatan. Maka apa yang bisa kita lakukan? Segera periksa asam urat, kolesterol, diabetes, tensi. Nah, jika kita ketemu tensinya sangat tinggi, segera diturunkan. Nah, bagaimana teknik menurunkan tensi jika pasien masih berada di rumah dan belum dievakuasi? Sebetulnya tindakan pengaman kita adalah membawa pasien secepat mungkin ke rumah sakit. Nah, golden time-nya itu jangan sampai lebih dari 2 jam. Secara medis kalau nggak salah disebutkan 3 atau 4 jam. Kalau saya mengatakan 1 jam, 2 jam harus sudah nyampe ke rumah sakit. Nah, bagaimana jika pasien masih belum berada di rumah sakit atau sedang dalam fase evakuasi atau masih berada di rumah? Nah, dengan mengetahui penyebabnya adalah tensi yang tinggi, maka segera diturunkan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Cari buah-buahan yang berair atau memiliki kadar air tinggi. Misalnya semangka, kemudian mentimun. Nah, hati-hati, semangka itu memang secara teoritis bagus untuk menurunkan tensi, tapi dia kadar gulanya tinggi. Artinya kalau pasien memiliki kadar gula tinggi kemudian terkena stroke, jangan dikasih semangka karena tensinya turun tapi gula darahnya akan naik. Nah, saya merekomendasikan mentimun. Nah, mentimun ini setahu saya secara teoritis dia bisa menurunkan tensi dengan sangat cepat tanpa berisiko menaikkan gula darah. Nah, permasalahannya bagaimana? Pasien dalam kondisi mencong dia nggak bisa makan. Nah, itu juga menjadi problema tersendiri. Jadi bisa di blender, kemudian airnya diteteskan secara bertahap di mulut. Dalam kondisi rebah seperti ini kaki, kepalanya agak diangkat, ini dikasih bantal. Nah, dimasukkan secara bertahap. Hati-hati, jangan sampai tersedak. Sekali lagi, hati-hati jangan sampai tersedak. Kenapa? Karena ini akan memunculkan masalah baru. Air mentimun yang seharusnya masuk ke sistem cerna, bisa-bisa salah arah masuk ke sistem pernapasan, masuk ke paru. Hati-hati. Nah, berarti berikan secara pelan-pelan, kemudian setelah itu pijat area di sekitar belikat kanan kiri. Itu ada titik yang bisa menetralkan tensi dan satunya titik untuk menuju ke jantung. Nah, jadi sekali lagi, bagaimana jika pasien mengalami bibir mencos? Satu, jika itu berkaitan dengan stroke,
maka setahu saya ada tensi, ada kolesterol, maka segera turunkan tensinya. Caranya seperti ini, memasukkan babuan berair. Kemudian dipijat di area belikat. Nah, yang kedua, fenomena mencos ini bukan fenomena stroke, tetapi fenomena Bell palsy. Nah, kalau Bell palsy, setahu saya Bell palsy itu bukan bagian dari stroke, karena dia serangan virus kalau nggak salah. Nah, berarti itu bukan bidang kaji kita. Itu di luar bidang kaji kita. Oke, kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya jelaskan. Oh ya, jika pasien memang punya riwayat tensi tinggi dan rajin kontrol ke dokter, teknik yang paling gampang kita lakukan adalah mencari obat kimia yang tersedia di rumah yang diresepkan oleh dokter. Maka itu yang bisa kita berikan. Ya, obat-obatan apa ya biasanya yang sudah diberikan yang berkaitan dengan tensi tinggi, bisa captopril, bisa amlodipin, bisa vitamin obat-obatan penurun tensi yang direkomendasikan oleh dokter yang biasa si pasien minum. Oke, itu kira-kira jawaban saya. Insya Allah saya masih menunggu pertanyaan teman-teman yang lain, peserta yang lain. Silahkan dikirimkan di grup pelatihan kita. Insya Allah akad depan akan saya respon dengan visualisasi seperti ini. Oke, penjelasan hari ini saya cukupkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.